Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena kan ini menghemat waktu. Saya doakan semuanya, semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan baginda raja dan ratu. Senyum beramat. Jangan tegang. Yang saat ini alhamdulillah sedang bersanding, yang insyaallah ananda kita berdua ini yang sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini masyaallah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala luar biasa berikan kepada kita. Kita bisa duduk bersama di sini menyaksikan yaitu kedua calon mempelai ini dalam melaksanakan ibadah yang ini merupakan sejarah yang besar dalam kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan pernikahan ini nanti lancar dan kita semuanya tidaklah hadir di sini terkecuali ketika kita niatkan beribadah kepada Allah, maka akan diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas berkah perjuangan beliau kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, saya mohon izin, suasana suara ini masih agak berat-berat. Biasa udah meriah ini pitane berat kali kasetnya. Jadi maklum kepada saya diminta untuk menyampaikan yaitu khutbah nikah. Kalau kita berbicara tentang khutbah nikah, tentang pernikahan, ini adalah tentu suatu hal pembicaraan atau tausiah atau khutbah yang sudah tidak asing lagi. Ngapa? Karena masing-masing kita telah menemukan, bahkan setiap manusia insya Allah pasti akan menemukan yang namanya pernikahan ini. Yang belum menemukan, cuman ada beberapa bait itu mungkin judul mati itu kan, mungkin pula judul tadi belum sampai, mungkin judul belum besar. Jadi banyak alasannya itu. Nah, semua manusia pasti akan mengalami yang namanya jodoh, dan jodoh ini akan dilaksanakan dengan sebuah pernikahan, dan ini tidak lain adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quran itu ada yang disebut yang sering disebut itu ar-rum, cuman ada yang satu lagi di dalam surat yaitu surat An-Nisa ayat 21 disebutkan, ada di ujung ayat itu namanya misakun ghaliza. Apa artinya misakun ghaliza? Itu adalah sebuah perjanjian agung, sebuah perjanjian besar yang tidak hanya melibatkan kita sebagai manusia ini saja, orang tua kedua belah pihak, ada pula tokoh agama, ada pula tokoh masyarakat, bahkan ada pula keluarga besar di antara mempelai perempuan, dan disaksikan juga begitu banyak tetangga kita. Bahkan tidak hanya itu, yang lebih hebat lagi, ini disaksikan oleh para malaikat, dan kita melibatkan tidak lain adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan bahwa pernikahan ini misakun ghaliza itu, jadi itu pernikahan ini dia tahu main-main, bahwa ananda berdua nikah ini bukan hal main-main ya. Nikah ini adalah sebuah ibadah yang akan mengantarkan kalian kepada jenjang ibadah yang luar biasa. Ngapa sangka disebut bahwasanya nikah ini adalah merupakan sebagian penyempurnaan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setengah daripada ibadah. Nah, disebut misakun ghaliza alasannya yang pertama karena rumah tangga ini adalah ibadah yang paling lama, Pak. Ibadah yang paling lama. Kalau kita sembahyang mungkin ya paling banyak khusyuk, paling sekitar 5 menit rata-rata. Itu kadang-kadang ada yang sampai sandingan biar ruduk 5 menit tuh. Nak banyak rupuan baik itulah pun itu kan. Kemudian haji cuma 40 hari.
tambah dengan perjalanan. Umroh paling 9 hari, ayat 13 hari. Tetapi ibadah yang dalam melaksanakan yaitu keluarga ini lama ibadah ini. Bukan senapur sepanjang hayat kita. Nah, maka oleh sebab itu agar ini menjadi semuanya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus punya ilmu. Karena dinilai calon mempelai perempuan dan laki-laki ibadah kali, jaga duit diniatkan keluarga ibadah, memasak ibadah, nyabun ibadah. Bahkan perempuan ini mudah bu masuk surga betina ini. Salaman ngagi laki saja, sekali salaman seragi ngagi 70 kali lipat, yaitu mencium hajar aswad. Jadi kapan-kapan salaman. Kalau pengantin begini entah berapa kali salaman. Itu artinya betina ini mudah nang. Maka kalau pergi haji umroh itu tidak terlalu disunahkan bagi kaum perempuan itu nak mematian nak cium hajar aswad itu. Ngapa? Karena hajar aswad yang sesungguhnya itu ada di rumah. Jadi salamilah. Ini pesan kalau kayak salam ini nggak minta ibadah besar juga ya. Apalagi yang tangan hitam. Nah, terus sekalian rahimakumullah, jadi semua dinilai ibadah, perempuan anak ibadah, nyabun ibadah, kemudian laki-laki keluar di rumah diniatkan ibadah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil azim, itu adalah ibadah yang luar biasa. Nah, mengapa ini juga diibadah? Karena yang paling benci dengan pernikahan ini adalah iblis, adalah setan. Karena ketika kita belum nikah itu semua tidak dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ibadah. Nah, itu yang pertama, kita singkat ya. Yang kedua, rumah tangga ini adalah belajar paling lama. Belajar paling lama, belajar saja Kak Asnawi, kita rumah tangga. Dari kalian kedua mempelai, mulai ini setelah kalian ijab dan kabul, maka kalian itu belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi istri yang baik, belajar saja. Setelah itu kalian punya anak, belajar lagi menjadi orang tua yang baik. Ada lagi anaklah besar jadi nantu, ada pula nantu, belajar menjadi mertua yang baik, terus belajar dan belajar. Nah, hendaknya pembelajaran ini adalah menghantarkan juga sebagai ibadah. Maka kata Imam Al-Ghazali, tugas manusia di dunia itu dia lain cuma dua. Pertama yaitu menuntut ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu pengetahuan. Titik. Keluar daripada itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bala, jodoh, rezeki, maut. Ini ketentuan Allah. Bala kita di keruan, dan ngayap-ngayap nak makan tergigit, yang tapi lidah laurong. Keruan kita bala tu tadi. Lo mana maka bernilai ibadah? Ucapkan astagfirullahalazim. Itu ibadah kali anak-anak ya. Misalnya apa namanya terpericol terpegina, ucapkan astagfirullahalazim. Jangan lo cuma dusun kadang-kadang cuma tu cacat lawat sekali kapal disebut kali ya. Astagfirullahalazim. Kemudian ya, maka inilah disebut kalau tadi itu apa? Bala jodoh dia keruan di dia kamu kalau kasih jodoh. Keruan di dia. Dia keruan kan? Nah, inilah jodoh. Ada nek jema lah tu lom berjodoh. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada nek kecek maka kesang dimakan gawe ke ngojek tu lah satu ditanya lagi 4 kali begini. Ada pula nek jema berzalah berpangkat, lo Belanda jema ustaz, ustaz tinggi kadang-kadang lah kadar luasa lom boleh jodoh. Ada itu kan, betina mbak itulah pula ada dekce lampai pegawai pula berbanda banyak, mobil banyak, pesawat libar kan tak berani. Lom boleh. Ada pula ni, dia pula alam ni mungkin nilai yang kita nilai 6 di bawah. Kecek maka kesam dia pula kan. Saat ditanya kaji koyo ini alhamdulillah Ustaz ini laki ku naik ke 14 katanya. Kena mati ni. Itulah jodoh juga nama lain mati galu. Itulah jodoh. Rezeki mbak itulah pula anak-anak. Jangan takut. Rezeki itu jangan takut karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam batu sudah diberikan oleh Allah rezeki. Nah, itu apa tugas kita? Tugas kita cuma mencari. Cuman mencari, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya ngadi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak jemaah di taman SD kaya, banyak pula jemaah sarjana kadang-kadang di kaya. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka ku ibaratkan bahwasanya menuntut rezeki itu ibarat kita di meja Prancis dulu. Teman, meja Prancis. Ada meja Prancis. Ada kita kadang-kadang berebut, giliran sop tadi, nah di depan tadi jelas boleh galut ini kan. Giliran kita di kuda tinggal, wartel di kuda tinggal. Radang, mama nanti ini cepatlah kita cuma di belakang kan. Kita sedih di kuda, dia boleh, itulah. Nah ada panitia yang kenal, nambah dia kan, tambahinya. Itulah tidak ada cuma dalam.
Di dunia bu lagi tidak ada jemaah dalam apalagi di akhirat. Siapa itu? Tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang berikutnya balak judul rezeki maut. Maut kita di keruan maka di keluar rumah amat jualan. Masya Allah bu, keponakan kami ini luar biasa. Dia masih bujangan, dia kecil, dia galak nuntut rezeki itu halal bagi aku. Dan itu tidak semua manusia yang mampu melaksanakan. Masih kecil galak mencakar duit, jarang. Nah, maka teruskan. Makanya keluar rumah niatkan ibadah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maka ngapa? Ketika kita mati, dek keruan di mana badan, karena mati itu rahasia tiga. Di mana badan, jam berapa, di mana tempat jam ini di keruan. Ketika kita meninggal, maka diniatkan ibadah, maka tidak lain adalah husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, aku galak alam mau berjejen ya, cuman ini apa waktu kan kamu tuh nganggo tuh deh aku pala-pala itu kan. Nah kemudian yang terakhir rumah tangga ini ananda berdua amat ini adalah kebersamaan yang paling lama ya, kebersamaan yang paling lama. Umur amat berapa mbaknya? 20 17 masuk 18. Ngapa disebutkan kebersamaan paling lama? Kamu 17 tahun ngaji betul, 20 tahun 20 tahun ngaji betul itu di dalam itu. Maka ia paling lama itu siapa? Dengan pasangan kita ya. Dengan pasangan kita paling lama. Maka oleh sebab itu ya kebersamaan yang paling lama ini harus punya dia lain ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan tidak lain adalah agama. Maka ketika keluarga kita itu punya ilmu, maka kita akan mampu menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan kita. Karena kita melaksanakan nikah ini ibarat kita ada pucuk perahu. Kadang angin deras, kadang tenang. Amudang tenang gak gigit kan. Asalnya dewe dua dunia ini. Tapi bila tenang, aku cinta kamu, aku sayang kamu, segalanya kan. Malah luat kelu deh. Ngina muta, ngina dainya lagi lalu muta. Jadi jangan sampai lagu tadi mudana berubah. Pagi nyanyi dia aku cinta kamu, aku sayang kamu, lom boleh sengenya 5 bulan, terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus bersamamu, lom boleh setahun. Itu yang jangan itu. Nah, kebersamaan paling lama ini harus kita warnai dengan keindahan, dan keindahan itu akan menjadi ibadah ketika kita mampu menyelaksanakan kehidupan itu dengan menyelesaikan permasalahan, dikembalikan tidak lain adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian yang kedua, dia lain, jangan dicakari kekurangannya. Kekurangan itu jadikanlah ibadah. Amat misalnya ada kekurangannya deh. Misalnya amat tidak sembahyang, misalnya rajin sembahyang, misalnya dengan musik, jangan kekurangan dia tidak sembahyang tadi jadikan itu adalah nilai plus ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ponaan ini mampu ngajak beliau ini sembahyang, berarti berhasil. Atau amat ngina ini misalnya itu apa mugi baru tadi, kadang dia keruan resenya entah tidak ngeruang entah ngapa belum keruang kan. Nah kekurangan itu jadi ibadah kalau tengkah sampai mingguan lekaningan ngeruang tidak jangan dimak. Karena itu adalah nikmat. Kalau segalanya kekurangan itu dinilai ibadah, bersyukurlah. Kalau bini tidak ngapu pacak satu ada di kamar, ada di depan, keruang hidup apa mati. Itu jadi ciri itu kan. Kalau disyukuri jadi ibadah kalau. Nah itu Nah terus sekalian terakhir tadi ya. Terakhir tadi ya. Ini lama makannya kadang-kadang kalah. Nah terakhir pesan kami selaku jemaat tentu kalian tidak lain ada ingin melihat kalian bahagia. Kunci bahagia itu cuma siko. Niatkan untuk beribadah. Yang kedua adalah niatkan tidak lain untuk membahagiakan kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan kemudian kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, karena darah dan daging yang masih mengalir deras di tubuh kalian itu tidak lain adalah jasa-jasa kedua orang tua kalian. Maka kunci nak bahagia hidup di dunia ini, siapa baik bahagiakan orang tua.
Bahagiakan orang tua dan bahagian orang tua. Setiap kalian ingin melaksanakan tua perencana kalian, mintalah restu kepada orang tua, karena restu orang tua itu ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Jangan sampai banyak baik lagi dek hormat ngeje metua, dek nyayangi ngeje metua, ngai kiai tekegesor tetelapo na ciumenya. Jemetua kita kuda. Itulah kunci untuk bahagia. Maka minta doakan, kelelah hendak ke lain-lain itu, mintalah restu kepada kedua orang tua. Ketika kalian meminta restu kepada orang tua, yakin, maka rezeki kita itu lancar. Ngapa? Ridha Allah terletak kepada ridha orang tua. Sekali lagi, bahagiakan dan bahagiakan orang tua dan senantiasa meminta restulah kepada kedua orang tua. Serahkan sepenuhnya kehidupan kita, tidak lain adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah nikah yang sangat singkat ini akan dapat menjadi ilmu pengetahuan dalam kalian mendayung bahtera kehidupan rumah tangga. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.